mengidentifikasi penganggaran dan mendiskusikan peranannya dalam perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Adapun dari pengertian dari penganggaran itu sendiri adalah pembuatan rencana kegiatan yang dituangkan dalam angka-angka keuangan. Penganggaran memiliki peran kunci yang terbagi dari perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Fungsi dari anggaran itu sendiri yaitu memperbaiki komunikasi dan koordinasi, peranan yang menjadi begitu penting saat ukuran perusahaan semakin berkembang. Anggaran induk yaitu rencana keuangan komprehensif di suatu perusahaan terdiri atas anggaran operasi dan anggaran keuangan. Dimensi perilaku dari penganggaran terbagi menjadi 3. Yang pertama, keberhasilan dari sistem penganggaran bergantung pada bagaimana faktor manusia secara serius dipertimbangkan. Yang kedua, untuk mencegah perilaku disfungsional, organisasi harus menghindari penekanan yang berlebihan pada anggaran sebagai sebuah mekanisme pengendalian. Yang ketiga, anggaran dapat diperbaiki sebagai ukuran kinerja dengan menggunakan penganggaran partisipatif dan insentif non keuangan lainnya. Memberikan umpan balik atas kinerja prodi, menggunakan penganggaran fleksibel, memastikan bahwa tujuan penganggaran mencerminkan kenyataan yang terjadi, dan menekankan agar manajer hanya bertanggung jawab terhadap biaya yang dapat dikendalikan. Dalam menyusun anggaran operasi, mengidentifikasi komponen-komponen utamanya yaitu sebagai berikut. Anggaran operasi adalah anggaran laporan laba, rugi, dan semua anggaran penjualannya. Anggaran penjualan terdiri atas perkiraan kuantitas dan harga dari semua produk yang akan dijual. Anggaran penjualan disusun yang pertama kali dan hasilnya akan menjadi masukan dalam anggaran produksi. Anggaran produksi menyajikan jumlah produksi yang diperkirakan dalam unit untuk memenuhi perkiraan penjualan dan tujuan persediaan barang jadi hasil yang diinginkan. Produksi yang diperkirakan ditambah dengan persediaan barang jadi awal. Hasil dari anggaran produksi dibutuhkan untuk anggaran pembelian bahan baku langsung dan anggaran tenaga kerja langsung. Anggaran pembelian bahan baku langsung menyajikan pembelian yang diperlukan selama setahun untuk setiap jenis bahan baku guna memenuhi produksi dan tujuan persediaan bahan baku air. Anggaran tenaga kerja langsung memperlihatkan jumlah tenaga kerja langsung dan biaya tenaga kerja langsung yang diperlukan untuk menunjang aktivitas produksi. Jam tenaga kerja langsung dihasilkan dibutuhkan untuk menyusun anggaran overhead. Anggaran overhead dapat dibagi menjadi overhead tetap dan variabel untuk mempermudah dalam menyusun anggaran. Mengidentifikasi dan menyusun anggaran operasi. Mengidentifikasi komponen-komponen utamanya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, anggaran beban penjualan dan administrasi menyajikan perkiraan biaya dari kedua fungsi tersebut, yaitu penjualan dan administrasi. Yang kedua, anggaran persediaan barang jadi akhir dan anggaran beban pokok penjualan merincikan biaya persediaan barang jadi akhir yang diperkirakan dan unit yang terjual. Yang ketiga, anggaran laporan laba rugi menelusuri laba neto yang dapat direalisasikan jika rencana yang dianggarkan terlaksana. Mendiskusikan dan menyusun anggaran keuangan. Menentukan komponen-komponen utamanya yaitu ada 3. Yang pertama, anggaran keuangan terdiri atas kas, anggaran belanja modal, dan anggaran laporan posisi keuangan. Yang kedua, anggaran kas adalah saldo awal dalam akun kas ditambah penerimaan kas yang direncanakan dan dikurangi pinjaman yang diperlukan. Yang ketiga, anggaran laporan posisi keuangan atau laporan posisi keuangan pro forma menentukan perkiraan saldo akhir dari akun-akun seperti aset, liabilitas, dan ekuitas jika rencana yang dianggarkan dapat terlaksana. They say, oh my God, I see the way you shine. Take your hand, my dear, and place them both in mine. You know you stopped me dead while I was passing by. And now I beg to see you dance just one more time. Ooh, I see you every time. And oh my, I like your style. You make me wanna try.
never seen anybody do the things you do before. Di sini saya sudah berada sama beliau, yaitu Bapak Joshua. Ya. Oke, di sini saya akan mau bertanya. Yang pertama itu sejak kapan sih usaha Bapak dimulai? Kita berdirinya tahun 2010, tepatnya November 2010 pertama kali berdiri. Pertama kita untuk awal usaha kita dimulai dengan pembibitan ikan lele tahun 2010, sembari diikuti dengan pembesaran ikan lele tersebut. Terus 3-4 tahun setelah itu kita mencoba untuk ikan mujair, baik bibit maupun pembesarannya. Dan sekarang di tahun 2020 kita sudah lengkap, ya tidak lengkap tapi sudah hampir dikatakan lengkap. Kita sudah menyediakan hampir semua jenis ikan. Jadi ada bawal, patin, mujair, ikan mas, ikan koi, komet. Jadi kita juga menyediakan ikan hias lah istilahnya di sini. Jadi bukan hanya ikan konsumsi tapi ikan hias kita juga menyediakan di sini. Oke, baik Bapak. Yang kedua, mengapa Bapak lebih memilih menjadi seorang peternak ikan daripada peternak yang lainnya, Bapak? Yang pertama, semuanya itu kalau misalkan usaha semuanya dilakukan dengan rasa kesenangan. Jadi kita muncul kalau usaha itu kita harus senang dulu. Jadi kalau kita senang akan sesuatu, kita tekunin, pasti semuanya akan membuahkan hasil. Jadi saya gemar memelihara ikan. Nah, karena kegemaran itu saya geluti, dijadikanlah usaha. Apakah saja kendala yang Bapak temui saat beternak ikan selama ini, Bapak? Dari mulai awal sampai saat menjadi berkembang saat ini, Bapak? Yang pertama pada tahun 2010 itu saya ingat, karena kan di Jayapura orang yang makan ikan itu nggak terlalu, ikan lele ya khususnya, dia nggak terbiasa dengan makan ikan lele karena paradigmanya mereka ikan lele itu ikan yang jorok, makannya ada di pembuangan septic tank, makannya tai, jadi istilahnya jelek lah untuk ikan lele. Jadi tantangan pertama yang waktu kita hadapi tahun 2010 memperkenalkan ikan lele, bagaimana caranya mengedukasi pembeli kalau kita memberi makan ikan itu dengan pakan yang baik, yaitu pelet gitu. Dengan menjaga kualitas, akhirnya penetrasi kita ke pasar itu akhirnya dapat diterima. Memang pada saat awal-awal saingan kita tuh adalah ikan beku yang harganya jauh lebih murah, dan penjual warung-warung makan itu mereka nggak mau tahu, yang maunya murah gitu. Tapi dengan edukasi kalau kita ini jual ikan segar, lebih baik untuk kesehatan juga. Terus harganya ya beda sedikit sih, sebenarnya lebih mahal sedikit, tidak terlalu mahal-mahal sekali. Terus hasil yang didapatkan pembeli juga merasakan enaknya makan ikan atau gurih. Nah, kalau misalkan segar tuh dibandingkan ikan beku. Berapa sih modal awal yang Bapak keluarkan sejak berdirinya peternak ikan ini, Bapak? Modal awal tahun 2010 kita ini kolam histori kita nih cuma ada 7 tuh, 2, 4, 6, 7. Ini ada perombakan dikit nih. Jadi ini awal kita 7 kolam. Jadi mulai dari 7 kolam itu sekitar 50 juta modal awalnya. Sekarang kita udah sampai 100 kolam lebih. Kalau untuk tanah sih kita tanah sendiri. Jadi modal awal 50 juta itu modal untuk buat kolamnya aja, terus sama semua kolam-kolam indukan, kolam pembibitan, semuanya pembesaran. Terima kasih atas waktunya, Bapak. Iya. Pemasarannya seperti apa saja, Bapak? Strategi pemasaran kita ada online, ada offline, dan mouth to mouth, berarti dari orang ke orang. Yang kalau online sih kita pakai Google AdSense, jadi kita berbayar. Jadi kita nyebarnya mau di mana, daerah mana gitu. Misalkan Biak, Nabire, Merauke, terus Sentani, Arso. Pokoknya yang kita mau wilayah yang kita mau pasarkan itu kita
istilahnya kita bom gitu di Facebook AdSense namanya itu. Jadi berbayar. Jadi saya sering pakai itu juga. Itu yang pertama. Kalau offline ya berarti kita itu yang saya lakukan. Kalau offline pertama-tama waktu buka ini saya nawarkan ke door to door gitu. Jadi ke warung, rumah makan, pasar. Jadi memang gerilya. Nah, yang ketiga karena kita menjaga kualitas ya berarti dari rekomendasi dari orang ke orang gitu, dari pelanggan kita yang sudah ada gitu. Jadi kita intinya sih kalau pemasaran kualitas juga mendukung gitu. Kalau misalkan kualitas kita bagus ya otomatis orang yang memasarkan kita gitu. Untuk awalnya aja mungkin kita harus berusaha lebih gitu. Penjualan ini sampai keluar daerah atau hanya di dalam Jayapura saja, Bapak? Kita luar daerah. Jadi proporsinya sih bisa dibilang 40-60. Jadi 60% di Jayapura, terus 40%-nya di luar Jayapura, yaitu 40%-nya di luar Jayapura, 60%-nya di Jayapura. Jadi kalau di luar Jayapura ya berarti lingkup kita Wamena, Bovendigul, Dekai, Biak, Merauke, Nabire, Kali-Kali gitu. Bapak kan ini kan lagi lockdown. Untuk yang ada penghambatan tidak Bapak untuk penjualan di luar daerahnya? Kalau luar daerah memang nggak bisa kirim ya. Tapi ada beberapa yang bisa kirim karena kan kargo penumpang masih bisa. Ya, memang kargo barang masih bisa, tapi kargo penumpang yang nggak bisa. Jadi kita kalau pengiriman ada daerah yang memang karena kargo penumpang nggak ada dan dia nggak ada khusus untuk pesawat barang, itu yang nggak bisa, seperti Biak, Nabire, Merauke itu nggak bisa karena dia barangnya ngikut sama penumpang. Tapi kayak Wamena, terus Dekai, terus Bovendigul, terus dan yang lain-lain itu bisa gitu. Jadi ada beberapa yang bisa, ada beberapa yang nggak bisa gitu. Tetap masih jualan di luar daerah? Ya, nah terus fenomenanya juga agak berubah sekarang gara-gara lockdown. Banyak orang yang istilahnya minta diantarkan, jadi nggak kesini gitu. Jadi kita yang istilahnya kita yang menjemput bola, kita anterin. Untuk analisis usaha bisa untuk per satu siklusnya itu keuntungannya berapa Pak? Kalau analisis usaha kita ini ngitungnya kita dari nol ya. Jadi istilahnya dari tidak ada kolam itu biayanya berapa untuk membuat satu kolam, itu namanya biaya investasi. Jadi kita di sini ngomongnya pembesaran. Pembesaran itu kita dari bibit ukuran 3-5 cm kita besarkan dalam satu kolam, itu sampai panen itu berapa analisa usahanya. Yang pertama yang harus kita siapkan untuk membuat satu kolam yaitu kolamnya sendiri. Kolamnya itu terdiri dari tiang sama papan kayu besi sama tiang. Nah, terus sama kolam terpalnya sendiri juga kita harus beli karena di sini pakai kolam terpal. Jadi kalau untuk biaya investasinya satu kolam itu 2.750.000. Itu sudah sama tiangnya, terpalnya, terus sama papannya untuk kolamnya. Terus ada lagi biaya produksi. Biaya produksi itu apa? Biaya yang kita keluarkan untuk membeli bibit, terus membeli pakannya sampai dia panen. Itu totalnya kira-kira 2.370.000. Jadi total yang kita harus keluarkan untuk satu kolam dari biaya pembuatannya sampai beli bibit dan pakannya sampai panen itu totalnya 5.120.000 untuk satu kolam 1.000 ekor bibit. Nah nanti panennya itu dapatnya kira-kira sekitar 3.456.000 penjualan dari 1.000 ekor itu panennya. Jadi setiap satu siklus itu kita bisa save uang 1.086.000, yaitu tadi total keseluruhan biayanya, biaya produksi sama biaya investasi 5.120.000,
dikurang sama biaya hasil penjualannya kita. Hasil penjualannya kita itu tadi 3.456.000. Jadi kita ada save 1.086.000 setiap satu siklus atau 3 bulan masa pemeliharaan untuk satu kolam. Nah, kalau kita hitung nanti break even point-nya antara biaya investasi yang kita keluarkan yaitu tadi 2.750.000 dengan break even point-nya itu sekitar 3 kali panen kita udah bisa menutupi biaya yang kita keluarkan untuk biaya investasi kita atau biaya pembuatan kolam. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories. And the memories bring back your. There's a time that I remember when I did not know no pain, when I believed in forever and everything would stay the same. Now my mendiskusikan peranannya dalam perencanaan, pengambilan keputusan dan salah.